going good. There. We're gonna... Jody? Halo geng, para manusia slow, santuy, mantap kali. Kali ini gue akan mengulas alur film yang berjudul The Amityville Horror. Film bergenre horor ini dirilis pada tahun 2005 lalu. Pada November 1974, seluruh Amerika dibuat geger tentang pembunuhan satu keluarga. Yang naasnya pembunuh itu malah dari keluarganya sendiri. Namun ternyata cerita tidak hanya berakhir sampai di situ saja. Beberapa tahun kemudian, sebuah keluarga yang tidak tahu menahu akan rumah tersebut malah mendiaminya. Hingga kejadian aneh pun terjadi di rumah tersebut. Nah, penasaran dengan film ini? Silahkan ditonton sampai habis dan santuy. Film horor ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah yang dahulunya terjadi pembunuhan. Rumah ini terletak di salah satu tempat di New York, Amerika Serikat. Cerita diawali dengan latar belakang riwayat rumah yang menjadi inti cerita film ini. Dalam rumah tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap sebuah keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri bernama Ronald DeFeo Jr. Korban pembunuhan itu adalah ayah, ibu, dan keempat anaknya. Semuanya ditembak dengan senapan pada saat mereka tidur. Setelah menyerahkan diri kepada polisi, anak mereka bernama Ronald DeFeo Jr. berusia 23 tahun dan telah menjadi pembunuh keluarganya sendiri, mengakui dirinya dibisiki oleh suara-suara aneh untuk membunuh keluarganya tersebut. Beberapa tahun setelah pembunuhan tersebut, rumah tersebut ternyata dijual dan ditawarkan murah di sebuah koran. Katie yang seorang janda dua anak yang baru saja menikah dengan Josh yang melihat iklan tersebut tidaklah menyangka bahwa yang dibacanya di koran tersebut adalah benar. Bahwa rumah besar tersebut ternyata memang dijual dengan harga yang murah. Di saat mereka melalui jalan, mereka kebetulan melihat rumah yang ditawarkan di dalam koran tersebut. Dan langsung saja Katie bersikeras untuk singgah di rumah tersebut. Katie dan Josh pun kemudian menemui maklar rumah tersebut dan kemudian memasuki rumah tersebut. Di sini terlihat bahkan sang maklar rumah tersebut menolak untuk masuk ke ruang bawah tanah rumah tersebut karena tampaknya dia mengetahui sejarah rumah tersebut, tetapi tidak memberitahunya pada Katie dan Josh. Di basement tersebut, Josh menemukan sebuah jam tua yang menunjukkan waktu jam 3:15, yaitu pada saat Ronald DeFeo Jr. menembaki anggota keluarganya beberapa tahun yang lalu. Katie pun tetap ngotot membeli rumah ini, walau Josh akan kehilangan banyak uangnya untuk membeli rumah tersebut. Josh yang merupakan seorang kontraktor pada awalnya memang sudah curiga karena rumah besar tersebut pastilah bernilai lebih daripada iklan yang mereka lihat di koran. Tetapi di saat Josh mengiyakan untuk membeli rumah tersebut, dia menanyakan apakah ada yang terjadi di rumah tersebut. Barulah sang maklar rumah tersebut mengakui apa yang terjadi di rumah tersebut, bahwa dulunya pernah terjadi pembunuhan sebuah keluarga di rumah tersebut. Tapi sayangnya Josh dan Katie sudah tetap sepakat untuk membeli rumah tersebut. Maka jadilah Josh dan Katie sebagai pemilik baru rumah tersebut. Dan teror pun dalam rumah tersebut dimulai. Hari pertama tampak kebahagiaan menyelimuti keluarga Josh. Mereka bersemangat pindah ke rumah yang jauh lebih besar. Sangat menyenangkan bagi Josh, Katie, dan anak-anaknya. Pada malam harinya, Josh harus menengok ke ruang basement karena pemanas ruangan yang tampaknya tidak berfungsi. Di dalam basement tersebut, Josh pertama kali mendengar suara-suara bisikan dan tampaknya juga keluar dari jam waker yang menunjukkan waktu jam 3:15. Dan pada malam itulah Josh untuk pertama kalinya melihat penampakan anak kecil sedang gantung diri. Di sini pun Josh mulai merasa tidak enak badan. Hey, Mommy. Keesokan harinya tampak hantu gadis kecil bernama Jody kembali muncul dan kini menemani anak perempuan Katie, yakni Chelsea. Kejadian-kejadian aneh mulai menghantui rumah tersebut. Josh merasakan ada sesuatu yang aneh pada malam itu.
Dia terbangun dalam mimpi di mana dia memegang senapan dan menembaki anggota keluarganya yang tidur. Setelah bangun dari mimpinya, dia melihat rumah perahu yang dikuncinya terbuka dengan sendirinya. Dia menyangka Casey berada dalam bangunan tersebut dan tercebur di air. Tapi dia tidak menemukan siapapun di dalam air. Kemudian Josh keluar dari bangunan tersebut. Tetapi setelah dia menoleh ke rumah, dia melihat Casey dan arwah Jody sedang bersamaan. Josh yang kini mulai meningkat temperamennya mulai menyalahkan Billy, anak terbesar Katie yang dianggap membuka rumah perahu yang sudah dikuncinya, karena telah menemukan kunci rumah perahu di kamar Billy. Hari ke-15, Josh kini mulai tampak menjadi seorang pemarah. Wajah yang dulu selalu ceria kini mulai tidak terlihat lagi. Pada suatu malam, Josh dan Katie pergi keluar rumah untuk makan malam berdua. Mereka pun menyewa Lisa, seorang pengasuh yang pernah mengasuh anggota dari keluarga DPO, keluarga yang dulu pernah tinggal di rumah tersebut. Setelah Josh dan Katie pergi, Lisa ternyata menceritakan kepada anak-anak Katie kejadian yang terjadi di rumah tersebut, bahwa keluarga DPO dibunuh semuanya dalam rumah dan tempat tidur yang mereka tiduri. Mereka pun masuk ke kamar Jody dan Lisa menceritakan bagaimana Jody dibunuh. Casey yang marah kepada Lisa mengatakan bahwa Lisa adalah pengasuh yang buruk menurut Jody, dan Billy menantang Lisa masuk ke lemari di mana Jody dibunuh. Lisa menerima tantangan Billy, tetapi Lisa tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Pintu lemari pun terkunci seketika, dan hantu Jody pun muncul dan menyapa Lisa. Jody memaksa Lisa untuk melihat bagaimana DPO Junior saat membunuhnya. Dia mengambil jari Lisa dan memasukkannya ke dahinya. Tak lama kemudian datanglah ambulan yang membawa Lisa yang sedang linglung akibat hantu Jody. Setelah kejadian tersebut, di sini Josh malah menyalahkan Billy karena sudah membuat Lisa ketakutan. Keesokan harinya, Josh menjadi sangat temperamen. Terlihat di sana Billy dan adiknya disuruh untuk membawa potongan kayu. Scene berpindah pada saat mereka makan malam. Katie kemudian menanyai Josh apakah yang dilakukan Josh itu adalah sebuah kedisiplinan atau sebuah siksaan. Terlihat anak tertua Katie, yaitu Billy, tidak mengikuti makan malam tersebut. Menurut gue mungkin saja geng, si Billy ini sudah sangat muak dengan ayah tirinya ini. Di saat memperbaiki tembok, Josh mendengar suara-suara aneh dan mendatangi sumber suara tersebut. Kemudian Josh menempelkan tangannya ke dinding tersebut yang membuat Josh seolah-olah berhalusinasi. Di saat Josh berendam di bak mandi, tiba-tiba hantu rumah tersebut kembali menghantui Josh, yang untungnya ditolong oleh istrinya. Melihat kondisi yang semakin buruk, akhirnya Josh memutuskan untuk pergi ke dokter. Katie dan Josh yang habis pulang berobat kemudian dikejutkan dengan Casey yang berada di atap. Sontak mereka pun bergegas untuk menyelamatkan Casey. Sesampainya Katie di atas atap, Casey malah berucap kepada mamanya bahwa dia harus mengikuti Jody untuk mati. Di saat sedang melompat, untungnya Katie berhasil memegang baju Casey. Sehabis kejadian tersebut, Katie kemudian memarahi Casey. Tetapi di sini Casey berucap bahwa Jody itu nyata. Katie pun sadar bahwa di rumah ini ada yang tidak beres. Kita kembali ke Billy. Terlihat Billy sedang dipaksa Josh, yaitu ayah tirinya, untuk memegang kayu yang akan dipotong oleh Josh. Josh yang sedang menonton film di basement kemudian mendengar suara anjingnya dalam rumah perahu. Josh kemudian mendatangi rumah perahu itu.
Di situ dia ternyata menemui bayangan yang menyerupai hantu. Sontak Josh langsung membacok bayangan tersebut. Ternyata bayangan tersebut adalah anjingnya sendiri. Nampaknya Josh tadi telah berhalusinasi. Scene kemudian memperlihatkan Katie dan Josh berbincang-bincang. Katie bicara bahwa mereka harus pindah dari rumah ini karena ada yang tidak beres. Namun di sini Josh malah memarahi Katie. Josh mengatakan bahwa Katie lah yang awalnya ingin membeli rumah ini. Tak lama kemudian anak mereka datang dan mengatakan bahwa anjing peliharaan mereka telah hilang. Rupanya di sini Billy mencurigai Josh bahwa Josh lah yang menyebabkan anjing peliharaannya telah hilang. Tapi Josh tidak mengakuinya. Maybe he ran away. Di scene lain terlihat Katie sedang menemui pendeta dan menjelaskan keanehan-keanehan yang terjadi di rumahnya tersebut. There's something evil in my house. Tak lama kemudian muncullah seorang pendeta yang dimintai tolong oleh Katie. Hello? Come in, Father. Pendeta itu mengatakan boneka yang dipegang oleh Jessie adalah boneka milik Jody. Dan boneka itu telah dikubur bersama Jody dalam pemakamannya. Sang pendeta pun bersiap dan berusaha mengusir hantu dari rumah tersebut. Tetapi tidak lama kemudian tampaknya sang pendeta tersebut menyerah setelah dirinya diserang lebah yang sangat banyak saat berusaha melakukan upacara pengusiran setan. Hari ke-28, kondisi Josh makin memburuk, ditambah kesehatannya yang juga semakin menurun. Katie pada saat itu menuju sebuah perpustakaan untuk menyelidiki keluarga DPO. Keluarga yang dulunya dibunuh di dalam rumah Katie tersebut. Dikatakan dalam koran-koran pada saat itu, DPO membunuh keluarganya pada hari ke-28. Suara-suara anehlah yang membisikkan ke telinganya, yang menyuruh dia melakukan pembunuhan tersebut. Apa yang dia temukan di perpustakaan lebih dari cukup. Katie menemukan bahwa rumah tersebut adalah sebenarnya tempat penyiksaan kaum Indian pada dahulu kala. Mereka yang ditangkap dijadikan eksperimen dengan berbagai macam alat penyiksaan, dan ratusan mayat konon ditemukan di danau rumah mereka. Pada saat bersamaan juga, Josh terus mendapatkan bisikan untuk menangkap dan membunuh. Josh kemudian menjebol tembok untuk melihat langsung asal suara yang dia dapat dari belakang tembok. Dia pun menemukan sebuah ruangan penyiksaan dan bayangan orang-orang Hindian yang dulunya disiksa seperti berita yang dibaca oleh Katie. Kemudian Katie kembali pergi menemui pendeta yang telah melarikan diri dari rumahnya. Kata pendeta tersebut, rumah Katie memiliki roh yang sangat jahat. Dia akhirnya mengakui bahwa perkataan Ronald DPO Jr. tentang mendengar suara-suara aneh dan hantu adalah benar. Pendeta tersebut pun menyuruh Katie untuk pergi dari rumah tersebut sekarang juga. Katie segera menelpon Josh yang berada di rumah untuk menyuruhnya pergi bersama anak-anaknya. Tetapi Josh yang sedang kesurupan ternyata malah mencabut teleponnya. Katie pun akhirnya segera menembus hujan besar pada saat itu untuk menemui Josh dan anak-anaknya. Setelah sampai rumah, Katie mencari Josh yang berada di rumah perahu. Katie terpleset dan jatuh ke danau. Baling-baling perahu yang ditumpangi Josh melilit rambut Katie. Tetapi pada saat Josh hendak menolong Katie, Josh malah melihat wajah Katie berubah menjadi hantu, sehingga Josh malah memutar kembali baling-baling tersebut. Tetapi beberapa saat kemudian wajah Katie kembali normal, sehingga Josh segera menolong Katie. Katie pun akhirnya marah kepada Josh dan segera berlari ke rumah untuk mencari anak-anaknya. Katie kembali di rumah dan menemui Jessie di basement. Chelsea, honey, what are you doing down here? Katie sangat terkejut melihat apa yang ada di basement, yaitu 4 buah peti mati yang dinamai anak-anak Katie dan juga Katie sendiri. Jelaslah sudah Josh akan membunuh mereka. Katie memanggil anak-anaknya yang lain untuk berkumpul dan melarikan diri dari rumah tersebut. Sedangkan Josh kembali mengejar mereka dengan membawa senapan. Katie kemudian berlari keluar, namun tiba-tiba pintu itu malah terkunci dengan sendirinya.
Tampaknya rumah tersebut juga menginginkan Katie dan anak-anaknya mati di situ. Setiap Katie dan anak-anaknya pergi ke pintu atau jendela, pintu dan jendela itu pun segera menutup dengan sendirinya. Kemudian mereka segera berlari ke atas dan menutup pintu-pintu. Karena semua pintu terkunci, mereka melarikan diri lewat atap rumah. Josh yang mengejar mereka pun dihajar oleh Billy dengan sebuah pipa, sehingga Josh dan senapannya jatuh ke tanah kembali. Hold on tight. Jump, baby. Hurry, baby. Josh yang terjatuh kembali terbangun, berhasil menangkap Billy dan hendak membunuhnya dengan kapak. Namun Katie berhasil menghentikan Josh dengan memukul kepala Josh dengan senapan. Mereka pun segera mengikat Josh dan membawanya ke dalam perahu. Katie dan anak-anaknya membawa Josh dengan perahu menjauh dari rumah tersebut, dengan anggapan bahwa Josh akan sembuh dari kegilaannya jika menjauhi rumah tersebut. Dan ternyata setelah menjauh dari rumah tersebut memanglah benar, Josh pun akhirnya kembali normal. Mereka pun segera pergi dari sana, dan mereka tidak pernah kembali ke rumah tersebut untuk mengambil harta benda mereka.